Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tolibin dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai data science untuk keperluan ujian akhir semester 2025. Oke, untuk nomor satu yaitu penjelasan terkait dataset yang telah diberikan sebelumnya. Pada dataset tersebut ada kolom age ya atau usia. Jadi ini adalah variabel numerik yang mempresentasikan usia pengguna media sosial dalam tahun. Kemudian estimated salary atau estimasi gaji. Jadi ini adalah variabel numerik yang menunjukkan perkiraan gaji tahunan pengguna dalam mata uang lokal. Kemudian purchase atau membeli. Jadi ini adalah variabel kategorikal biner yang menjadi target penjualan yaitu satu untuk membeli produk setelah melihat iklan dan nol jika pengguna tidak membeli produk eh, jika tidak membeli produk. Dataset ini terdiri dari 400 baris data dan tidak memiliki nilai yang hilang atau missing value, yang berarti datanya sudah cukup bersih untuk dianalisis. Kemudian nomor dua, jadi ini ada dua A ya, kita mencari min. Untuk min ini sendiri, yaitu adalah rata-rata, jadi kita harus menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data dengan rumus berikut ya, yang tertera di layar. Kemudian setelah kita jumlahkan semua 400 data tersebut menghasilkan nilai 15.062. Kemudian kita bagi sebanyak-banyaknya data yaitu 400 data dan menjadikan hasil 37,655. Kalau misalkan kita bulatkan menjadi 37 tahun ya untuk rata-rata usia pada dataset tersebut. Kemudian untuk estimated salary atau gaji, setelah kita jumlah itu berjumlah 27.897.000, kemudian dibagi 400 menjadi 69.742,5. Jadi rata-rata untuk gaji adalah 69.742,5. Kemudian median atau yang kita sebut nilai tengah, yaitu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai tengahnya. Karena ini ada 400 data, jadi untuk data nomor 200 dan 201 itu adalah nilai tengahnya. Kita jumlah dua data tersebut, kemudian kita bagi dua. Untuk X itu menghasilkan angka 37 dan untuk estimated salary itu di 70.000. Kemudian modus atau nilai yang sering muncul, jadi ini adalah dari dataset yang telah diberikan. Jadi nilai yang sering muncul pada dataset tersebut adalah 35 tahun dan untuk gaji adalah 70.000. Kemudian jangkauan, untuk mencari jangkauan ini mengurangi nilai maksimum dengan minimum dengan rumus seperti yang tertera di layar. Jadi untuk umur didapatkan data paling tinggi yaitu 60 tahun dan paling kecil yaitu 18 tahun. Sehingga untuk jangkauannya adalah 42 tahun dan untuk gaji didapatkan data paling besarnya 150.000 dan paling kecilnya adalah 15.000 sehingga didapatkan jangkauannya adalah 135.000 rupiah. Kemudian kuartil dan antar kuartil. Untuk mencari kuartil ini kita mencari Q1, Q2, dan Q3 ya. Dan untuk QR ini adalah antar kuartilnya. Untuk Q1 di dalam age yaitu median dari 200 data usia terendah adalah 29,75 tahun. Berarti 25% pengguna berusia di bawah 29,75 tahun. Kemudian untuk Q3-nya yaitu 200 ke atas ya. Jadi 200 data usia tertinggi adalah 46 tahun. Yaitu berarti 75% pengguna berusia di bawah 46 tahun. Untuk antar kuartilnya yaitu antar kuartil dikurang sama dengan Q3 dikurang Q1 yaitu 46 dikurang 29,75 yaitu menghasilkan 16,25. Jadi dari hasil tersebut setengah dari populasi pengguna 50% bagian tengah memiliki rentang usia sebesar 16,25 tahun yaitu antara 29,75 dan 46 tahun. Kemudian masih membahas kuartil dan antar kuartil tapi dalam estimated salary. Jadi untuk Q1-nya mendapatkan nilai di bawah 43.000, 25% pengguna memiliki gaji di bawah 43.000 dan untuk Q3-nya 75% pengguna memiliki gaji di bawah 88.000. Untuk antar kuartilnya didapatkan nilai 45.000. Jadi setengah dari populasi pengguna atau 50% memiliki gaji dalam rentang 45.000 di antara 43.000 dan 88.000 rupiah. Kemudian varian, untuk mencari varian rumusnya seperti tertera di layar ya teman-teman. Dan untuk kita udah tahu untuk minnya sendiri yaitu untuk yang data awal tadi adalah 37,655. Jadi untuk setiap pengguna hitung yaitu usia dikurangi min kuadrat hingga lengkap sebanyak 400 user. Jadi
segala usia yang muncul di datasheet kita kurangi dengan minnya masing-masing, kemudian kita akar kuadratkan hingga 400 user, kemudian kita jumlahkan hasil akar kuadrat tersebut. Untuk di age, yaitu kita mendapatkan data sebanyak 43.846,3 dibagi n-1 ya, yaitu banyaknya data dikurang satu. Karena datanya jumlahnya 400, dikurang satu adalah 399, sehingga menghasilkan kurang lebih 109,89. Untuk estimated salary, kita juga udah ketahui untuk min-nya adalah 69.742,5. Kemudian setelah kita kuadratkan dan itu menghasilkan total yang cukup besar sekali ya. Dan setelah kita bagi 399, ini kurang lebih sama dengan 1.162, oh sorry, 1.162.603.603 juta. 603.000, sorry. Kemudian untuk mencari standar deviasi S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2. Kita sudah mengetahui untuk varian umurnya yaitu 109,89. Kita akar kuadratkan kurang lebih 10,48. Jadi standar deviasi dari usia adalah 10,48 tahun. Artinya secara rata-rata usia setiap pengguna menyimpang sekitar 10,48 tahun dari rata-rata usia, yaitu 37,655. Ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang seberapa bervariasinya usia dalam dataset tersebut. Kemudian masih di dalam standar deviasi, yaitu untuk yang eh, estimate salary ya. Jadi setelah kita hitung mendapatkan 10,48, yaitu jadi adalah sekitar 34.096. Jadi adalah angka yang jauh lebih berguna. Secara rata-rata gaji setiap pengguna menyimpang sekitar 34.096 dari rata-rata gaji yang 69.742,5. Ini juga menunjukkan bahwa variasi gaji dalam dataset ini cukup besar juga. Kemudian visualisasi scatter plot. Jadi ini adalah grafik scatter plot ya. Jadi hubungan antara usia dan gaji terhadap keputusan pembelian. Yang di bawah ini mewakili usia dan kemudian yang di samping kiri ini mewakili estimated salary. Kita bisa melihat di dalam scatter plot sebelumnya, yaitu titik biru atau lingkaran mempresentasikan pengguna yang tidak membeli produk, dan untuk kuning ini yang membeli produk. Yang biru ini tidak membeli produk dan yang kuning ini membeli produk. Kemudian untuk pola umumnya yaitu tidak ada korelasi linear yang kuat antara usia dan gaji ya. Jadi kelompok yang tidak membeli biru, sebagian besar titik biru terkonsentrasi pada area usia yang lebih muda dan gaji yang lebih rendah. Kemudian kelompok membeli hampir seluruhnya berada di area usia yang lebih matang di atas 40 tahun dan dengan gaji yang lebih tinggi, umumnya di atas 60.000. Jadi di dalam scatter plot ini bisa kita putuskan ya untuk polanya, yaitu terlihat jelas adanya sebuah garis pemisah atau imajiner pengguna dengan kombinasi usia gaji yang lebih tinggi cenderung membeli produk tersebut. Jadi kuning ini cenderung membeli produk ya, dibanding dengan yang bulatan biru ini. Kemudian ini yang histogram. Ini adalah histogram ya, jadi frekuensinya yang di sebelah kiri, kemudian distribusi usia dan estimasi gajinya yang ada pada yang di atas, dan untuk usia dan estimasi gaji. Histogram usia yaitu distribusi usia terlihat cukup rata ya, mendekati distribusi seragam di seluruh rentang. Meskipun ada sedikit puncak di sekitar usia pertengahan 30-an, tidak ada kemiringan atau skewness yang ekstrem di kiri atau kanan. Berarti sampel yang kita mencakup berbagai kelompok usia secara seimbang. Kemudian untuk estimated gaji, distribusi gaji juga relatif merata tanpa ada kelompok gaji tertentu yang mendominasi secara signifikan. Jadi intinya untuk histogram estimate gaji dan usia ini cukup merata gitu ya, cukup seimbang. Kemudian untuk box plot, ini adalah visualisasi box plot ya terhadap age dan estimate salary. Box plot usia, jadi median atau garis dalam kotak berada di sekitar 37 tahun. Membentang dari sekitar 30 hingga 46 tahun. Berarti 50% data usia pengguna berada dalam rentang ini. Garis atau whiskers membentang hingga nilai minimum dan maksimum menunjukkan jangkauan penuh dari data usia 18 hingga 60 tahun. Tidak ada titik di luar garis outlier, jadi menunjukkan bahwa tidak ada nilai usia yang dianggap ekstrim atau anomali. Kemudian yang estimated gaji juga sama, yaitu tidak terdeteksi pada box plot ini juga. Jadi di dalam estimated salary ataupun di umur juga tidak ada outlier yang cukup titik luar di garis ya atau outlier. Nomor 4 yaitu interpretasi visualisasi. Jadi visualisasi terbaik untuk eksplorasi data. Ini menurut saya yaitu scatter plot ya yang merupakan visualisasi paling baik karena antara
gaji dan juga umur ini ada korelasi begitu dan untuk kemampuan untuk membeli begitu ya. Jadi menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi scatter plot ini menunjukkan hubungan antara dua variabel yang kita bisa lihat bagaimana age dan estimate salary itu berinteraksi. Kemudian juga mengungkap pola kelompok kompleks, tidak hanya melihat sebaran data tapi juga bagaimana satu eh, variabel target dipengaruhi oleh dua variabel fitur secara bersamaan. Kemudian juga identifikasi kelompok. Bisa secara visual mengidentifikasi adanya kelompok-kelompok data. Kemudian interpretasi visualisasi yaitu keberadaan nilai ekstrim atau outlier dari penjelasan sebelumnya untuk box plot yaitu tidak ditemukan adanya nilai ekstrem atau outlier. Kita bisa menganalisanya seperti batas atas atau Q3 ditambah 1,5 times antar kuartil gitu ya. Jadi kumis biasanya didefinisikan sebagai titik data yang terletak di luar kumis atau whisker dari box plot. Jadi kalau misalkan ada data yang paling menyimpang atau paling tinggi, itulah yang dinamakan outlier. Tapi dari data yang kita periksa sebelumnya ini tidak ada yang ditemukan adanya outlier. Ini jadi untuk age-nya juga kita temukan untuk jadi harusnya itu setiap usia yang lebih muda dari 5,375 dan lebih tua dari 70,375 akan dianggap outlier. Tapi di dalam data 400 data tadi tidak ada yang lebih muda dari 5 tahun dan juga tidak ada yang lebih eh, tidak ada, sorry, tidak ada yang lebih kecil dari 5 tahun dan tidak ada yang lebih tua dari 70 tahun. Kemudian juga untuk estimated salary tidak ada yang negatif 24 tidak mungkin karena gaji tidak mungkin negatif dan tidak ada yang di atas 155.500. Jadi pada data tersebut kita simpulkan tidak ada adanya outlier. Oke, terima kasih yang teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya dan di presentasi-presentasi selanjutnya. Terima kasih.